Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penggunaan define name pada rumus HLOOKUP maupun rumus VLOOKUP. Define name ini digunakan untuk memberikan nama pada tabel array yang terdapat di dalam rumus HLOOKUP maupun rumus VLOOKUP. Jadi, kalau kita menggunakan kedua rumus tersebut, biasanya pasti kita akan mengeblok pada kolom ataupun baris tertentu. Nah, mungkin kalau jumlah kolom ataupun barisnya sedikit, saya kira tidak masalah. Cuman masalahnya, bagaimana kalau misalnya ada puluhan kolom atau mungkin ada ratusan baris, tentu akan sulit bagi kita kalau harus mengeblok secara manual satu persatu. Oleh karena itu, di sini nanti kita gunakan define name. Jadi kita akan memberikan nama pada area yang diblok tadi. Dengan demikian, pada saat kita menggunakan rumus HLOOKUP maupun rumus VLOOKUP, kita tidak perlu mengeblok areanya, tapi cukup kita memanggil namanya saja. Nah, untuk lebih jelasnya, tentang penggunaan rumus define name ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi, atau Anda juga mungkin ingin belajar soal-soal latihan Excel yang lainnya. Nah, langsung saja, di depan layar monitor Anda ada sebuah tabel utama terdiri dari kolom tanggal di sini, tanggal 15, 16, dan 17. Secara garis besar ada dua buah kolom, yaitu kolom jasa servis dan kolom spare part. Pada kolom jasa servis, terdiri dari kolom kode, kolom servis, dan kolom harga. Demikian juga di kolom spare part, terdiri dari kolom kode, kolom nama, dan kolom harga. Yang paling kanan ada kolom total harga. Selanjutnya, di sisi sebelah kanan, ini saya geser dulu. Ada dua buah tabel pembantu, yaitu tabel spare part dan tabel jasa servis. Pada tabel spare part terdiri dari kolom kode, nama, dan harga. Kita lihat di sini, data-datanya dia memanjang ke sebelah bawah. Maka secara otomatis tabel ini berbentuk vertikal. Sedangkan jasa servis, data-datanya dia berbentuk horizontal, jadi memanjang ke sebelah kanan. Nah, berkaitan dengan penggunaan define name, di sini tabel spare part, saya blok data-datanya. Nah, seperti ini. Kemudian saya gunakan define name. Caranya, pada menu ribbon yang paling atas, pilih formula, saya klik, kemudian pilih define name. Nah, akan muncul menu new name di sini. Dan scope-nya yaitu scope workbook, ini yang paling umum digunakan. Kemudian reverse to, ini merupakan area yang kita blok. Jadi area yang kita blok tadi di sini, ini tercermin di dalam reverse to ini. Kemudian namanya, misalkan di sini saya gunakan nama spare part. Saya klik OK. Demikian juga untuk yang tabel jasa servis. Saya blok data-datanya, kemudian saya pilih define name. Saya ganti namanya di sini dengan service misalnya. Pilih OK. Nah, ini adalah cara untuk memberikan define name atau memberikan nama pada tabel. Untuk mengeceknya, misalkan di sini pada name manager saya klik. Akan muncul di sini dua buah nama, yaitu nama service dan nama spare part. Di sini Anda bisa mengeditnya di kolom edit, ataupun Anda juga bisa menghapusnya di tombol delete di sini. Ini saya tutup. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang nomor 1. Soalnya ini saya geser dulu ke atas. Pada soal nomor 1, dan nomor 2, jadi soal nomor 1 di kolom servis, soal nomor 2 di kolom harga di sini, diambil dari kolom kode dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel lookup.
Misalnya nomor 1, nomor 2 juga sama. Pada kolom harga diambil dari kolom kode dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel lookup. Nah, bagaimanakah caranya? Langsung saja kita gunakan, karena di sini pada kolom jasa servis kita lihat jasa servis tabelnya berbentuk horizontal, maka kita gunakan rumus HLOOKUP. Jadi sama dengan HLOOKUP kurung buka. Pada rumus HLOOKUP ada lookup value yang merupakan nilai kuncinya. Kita klik pada kolom kode. Titik 2. Nah, tabel array. Tabel array ini tadi kita namakan sebagai service. Maka di sini kita tidak perlu mengeblok, tapi cukup kita panggil namanya, yaitu service. Seperti ini. Titik 2. Row index number ini merupakan nomor barisnya. Pada kolom service kita lihat dia berada di baris kedua di sini, service. Nah, kita masukkan nilainya 2. Kemudian ring lookup-nya kita masukkan false agar hasilnya presisi. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka OH itu merupakan overhaul. Kita tinggal copy saja ke bawah. Demikian juga untuk yang harga, saya kira sama rumusnya. Sama dengan HLOOKUP kurung buka. Buka value-nya, kita klik pada kolom kode. Titik 2. Tabel array-nya kita gunakan divide name dengan nama service. Titik 2. Row index number-nya di sini. Kita lihat harga berada di baris ketiga. Kita masukkan nilainya 3. Titik 2. False. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini. Kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, ini untuk penyelesaian pada kolom service dan kolom harga. Untuk sel nomor 3 dan nomor 4, sama, kita akan cari kolom spare part di kolom nama dan kolom harga. Kita lihat di sini, pada tabel spare part, dia berbentuk vertikal, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, ingin mengasah kemampuan Anda di dalam menggunakan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya di bawah video ini di bagian deskripsi. Siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Langsung saja kita lanjutkan. Kita masukkan nilainya sama dengan VLOOKUP kurung buka. Buka value atau nilai kuncinya, kita klik pada kolom kode di sini. Titik 2. Tabel array-nya, nah tadi kita sudah memberikan nama dengan nama spare part, maka secara otomatis kita tidak perlu mengeblok, langsung saja kita panggil namanya spare part. Titik 2. Kolom index number atau nomor kolomnya, di sini nama, dia berada di kolom kedua. Kita masukkan nilainya 2. Titik 2. Rank lookup-nya kita masukkan false. Kurung tutup, tekan enter. Maka BU adalah busi. Kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, kalau all, maka uli, LP, lampu, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya untuk kolom harga, ini adalah soal nomor 4. Diambil dari kolom kode dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel lookup atau VLOOKUP ya. Sama saja rumusnya. Sama dengan VLOOKUP kurung buka. Buka value-nya, kita klik di kolom kode sebagai nilai kunci. Tabel array. Nah, Anda bisa menggunakan nama spare part tadi, atau Anda juga bisa membloknya. Misalkan kalau kita blok
seperti ini, maka secara otomatis namanya akan muncul spare part seperti ini, bukan nama selnya. Titik 2, kolom index number atau nomor kolomnya. Harga di sini yang kita cari berada di kolom ketiga. Kita masukkan nilainya 3 sama dengan titik 2 false. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita tinggal copy saja ke bawah. Untuk kolom total harga di soal kelima, harga servis plus harga spare part. Jadi cukup mudah, kita tinggal jumlahkan saja harga jasa servis plus harga spare part. Selanjutnya kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, lebih seperti ini. Ini merupakan cara penggunaan define name secara sederhana untuk Anda. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.